Nah, yang dilakukan apa saja sih Satpam itu Pak Agus tugasnya? Ya. Terus jenengan cerita peralatan yang di SMK sekarang ini. Nah, bagaimana sih perkembangannya dari tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya sampai tahun sekarang ini? Yang untuk alat-alat elektroniknya itu loh. Jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Kali ini saya mendatangkan tamu-tamu di luar kacamata. Apa namanya di luar kacamata, di belakang layar. Bagaimana sekolah ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan tenang, itu berkat beliau-beliau ini yang akan saya ajak komunikasi dan berbincang-bincang sehingga nanti bisa menyampaikan tugasnya masing-masing dan apa saja sih yang dikerjakan, mungkin ada kendala bisa disampaikan. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan bintang tamunya yang pertama. Selamat datang Pak Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Narasumbernya ini kelas tinggi karena tingginya berapa ini? 197. 197, hampir 2 meter ya. Nah ini makanya bintang tamu paling tinggi, kelas tinggi ya. Berikutnya ini bintang tamunya cantik jelita. Nah, ini terkenal penyanyinya SMK Jatirogo. Nah, selamat datang Mbak Fitri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Ya, agak keras ya suaranya ya. Oke. Biar dengar nanti. Yang berikutnya Pak Kasiran. Pak Kasiran, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ini penyanyi runtah. Jadi Sekarang lagi viral Jang. ya ini orang Sunda, nanti akan cerita pernah di Sunda gitu ya. Jadi beliau-beliau ini saya undang khusus untuk menyampaikan mungkin ada informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana proses belajar mengajar di sekolah ini dapat tenang. Intinya Pak Agus adalah satuan pengamanan sekolah atau Satpam. Sepintas tidak ada kaitannya dengan hasil belajar siswa, tetapi tidak demikian. Anak-anak bisa belajar dengan baik, dengan tenang. Bapak Ibu guru bisa menyampaikan pelajaran dengan tenang apabila lingkungan sekolahnya aman. Ini tugasnya Pak Agus. Nah, sehingga nanti Pak Agus akan cerita. Silakan Pak Agus perkenalkan diri dulu lah. Ya. Siapa tahu ada yang belum kenal ini. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Agus Junaidi ya. Bisa Agus dipanggil untuk yang di SMK itu Rembo Pak. Oh Rembonya, sip. Ya. Jadi saya dikenal dengan julukan Rembo. Ya. Saya nggak tahu Pak ya. Ya namanya anak-anak juga. Iya. Menjuluki itu ya. Iya. Ya, Saya mungkin karir di sini mulai 2009 Pak. 2009 sudah gabung dengan SMK Jatirogo. Mulai awal tugasnya Pak? Ya sama. Oh sama, sampai saat ini satuan pengamanan. Iya. Ya. Nah, tugasnya Pak Agus itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 Pak. Jam 6 sudah harus berada di sekolah mengamankan itu ya. Sampai Jam 4. jam 4 sore. Nah, ini Pak Agus. Jadi tugasnya adalah pengamanan sekolah. Nanti akan saya gali lebih lanjut apa saja nanti tugas-tugasnya. Berikutnya Mbak Fitri, kenalan Mbak Fitri. Saya sudah kenal, pemirsanya belum kenal. Perkenalkan, nama saya Fitri Muryani, staf di jurusan Desain dan Produksi Busana. Ya. Bergabung di SMK sejak tahun 2011. 2011 ya? Ye. Mbak Fitri ini sudah lama juga, 2011 sekarang 2024, berarti 13 tahun kan? Ye. Nah, ternyata saya kemarin buka-buka data, Mbak Fitri ini alumni sini ya? Nah, alumni sini. Dulu sekolahnya jurusan apa? Tata Busana. Tata Busana. Ye. Nah, dulu sekolahnya di jurusan Tata Busana, kemudian gabung SMK Jatirogo dan ditempatkan di Tata Busana juga sebagai staf di sana, toolman, juga staf SMKPK. Ya, di bagian PEVA, Kitchen Factory. Kemudian yang berikutnya Pak Kasiran, silakan Pak Kasiran. Kenal Pak Kasiran? Berhenti gitu. Terima kasih. Nama saya Kasiran. Asli kalian dari Kudus. Dan di sini saya sakot babon sejak tahun 2017 dan sebenarnya saya masuk Jatirogo tahun 2000 dan bergabung di SMK Jatirogo 2004
Oh, dari Tupak. Setahun saya di penjaga sekolah selama 1 tahun. Tahun berikutnya sejak Juli 2005 sampai sekarang di Tulmen TKR. Ya, seperti itulah. Ya, nih Pak Kasiran. Itu cukup. Jadi Pak Kasiran ini orang Kudus. Nah, nyasar Jatirogo karena Ketut Babon. Alhamdulillah bergabung dengan SMK Jatirogo yang awalnya bersama dengan Mas Agus di pengamanan, kemudian dipindahkan ke TKR sebagai Tulmen. Nah, Tulmen itu apa? Nanti akan cerita. Mas Agus di Satpam. Nah, yang dilakukan apa saja sih Satpam itu Pak Agus tugasnya? Ya, tugas intinya gini Pak, kita dari ditugaskan untuk keamanan, satu menjaga ketertiban untuk kondisi lingkungan, termasuk penyeberangan lalu lintas anak-anak, dan yang paling penting itu kan menjaga orang dari luar. Lah, orang dari luar kenapa dijaga ini? Ya, kan namanya orang bertamu kan nggak tahu Pak. Tujuannya apa? Tujuan gitu? apa kan nggak jelas. Lah, ini. Nah, semenjak ada Bapak, alhamdulillah dapat dikondisikan. Dapat dikondisikan. Tamu-tamu tidak diundang, tidak banyak. Ya, memang ini betul yang disampaikan Pak Gus bahwa sekolah ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bapak Ibu guru dapat menyampaikan materi dengan tenang apabila sekolah nyaman. Nah, sekolah aman itu yang bagaimana? Yang tidak banyak gangguan. Nah, gangguannya apa sih? Biasanya gangguan di sekolah itu satu, ketertiban anak-anak itu yang tidak terkondisikan menjadi tidak tenang sekolahnya. Yang kedua, gangguan dari luar. Gangguan dari luar ya salah satunya yang disampaikan tadi. Mungkin ada orang-orang yang tidak diundang datang ke sekolah dengan maksud yang tidak baik. Betul. Perlu diketahui SMK ini mempunyai lahan yang cukup luas, 3,5 hektar ya. Di dalamnya banyak sekali peralatan sarana prasarana sekolah. Karena SMK setiap jurusan mempunyai alat macam-macam. Jumlahnya mungkin ribuan kalau dihitung ya. Kemudian jumlah siswanya 1.400. Bapak Ibu gurunya hampir 100 sama karyawan. Berapa orang yang dari sini? Semuanya bawa sepeda motor kan gitu ya, bawa kendaraan. Semuanya membutuhkan pengamanan. Kalau ini Pak Rembonya tidak semangat, tidak tegas, repot ini. Untung SMK Jatirogo punya Rembo. Dipilih jadi pengamanan salah satunya karena itu karena Rembonya. Satpamnya mau Rifki, aduh bobol sekolah ya. Ini. Terima kasih ini Mas Agus ya. Pertama di bidang pengamannya sudah tidak ada kendala karena Mas Agus setiap jam keliling kan. Ya, melihat kondisi sekolahnya. Biasanya keliling kemana ini? Ya, ke belakang Pak. Ke belakang. Yang dilihat apa ini biasanya? Ya, pertama kondisi anak-anak. Anak-anak itu saya biasanya dulu pernah Pak, gimana? Ini menarik Pak. Iya. Saya perlu saya angkat karena saya juga merangkap jadi kepala sekolah. Pernah Pak? Baru tahu ya gimana? Gini Pak, karena saya sudah meluluskan anak tanpa ijazah. Gimana itu ceritanya? Semoga tidak terulang Pak ya. Ini jadi saya berpesan kepada wali murid dimanapun ya, terutama untuk anaknya sendiri. Karena apa Pak? Minat untuk sekolah anak itu sekarang itu perlu diawasi gitu. Iya. Jadi gini Pak, kronologinya. Saya kan ke belakang keliling. Ya. Saya itu menjumpai anak itu cangkruk di luar pagar sekolah. Terus ya niat saya kan bercanda Pak. Iya. Kalau kamu nggak niat sekolah, keluar saja. Besok keluar Pak. Meluluskan berarti ya. Nah, saya gini Pak, saya itu berusaha apa enggak ya gitu. Terus kemarin belum ada setahun Pak, kesini saya dikasih sesuatu. Pak Agus ingat saya. Siapa Mas? Alhamdulillah Pak, berkat jenengan saya jadi YouTuber. Saya merasa bersalah juga merasa gimana gitu Pak. Nah ini saya perlu ngasih saran untuk orang tua, mohon diperhatikan untuk anak-anak. Jadi betul. Minat untuk anak sekolah sekarang itu jarang sekali Pak. Iya, belajarnya atau minat belajarnya rendah. Karena 70% itu saya kira orang tua yang berpengaruh. Iya, betul Mas Gus. Nah, jadi para orang tua dan anak-anak, berarti kan ini pengalamannya Pak Gus. Jadi kalau masuk sekolah itu niatnya adalah belajar, bukan masuk sekolah niatnya menghindari
orang tua karena di rumah sering cekcok kan gitu. Biasanya anak-anak kayak begitu, dimarahi di rumah terus alasannya sekolah. Di sekolah nggak masuk sekolah, di luar pagar. Terus kapan pinternya? Ketemu Pak Agus, hati-hati kamu. Rembo ini ya. Mesti akan tercatat. Nah, ini alhamdulillah kondisi saat ini tenang ya pembelajarannya. Nah, makasih Mas Agus. Jadi yang perlu diamankan adalah lingkungan sekolah, utamanya di jam belajar. Anak-anak tidak diizinkan untuk melompat pagar. Nah, aturannya sudah jelas. Siapa yang melompat pagar maka akan ada sanksinya, kan begitu ya? Sanksinya salah satunya yang menerapkan nanti Pak Agus. Biar takut ini ya. Kalau saya yang ngasih sanksi gak takut. Pak Agus ngasih takut ya. Mbak Fitri, tugasnya Tulmen di Tata Busana apa itu? Membantu Bapak Ibu Guru dalam pelaksanaan pelajaran praktik, Pak. Iya, apa yang dibantu apanya? Menyiapkan peralatan. Menyiapkan peralatan ya. Jadi kalau pas anak-anak buat pola, nyiapkan meterannya, guntingnya gitu ya. Ya. Selama ini apakah waktu praktek ada kendala anak-anak? Misalkan mau praktek pola, tidak punya kainnya, tidak punya guntingnya gitu? Alhamdulillah aman, Pak. Aman ya, cukup ya. Ye. Alhamdulillah. Kan sekarang alatnya makin banyak itu ya. Saya sering ke desain busana itu, sekarang alatnya insya Allah tidak ada yang kurang. Yang terbaru adalah mesin bordir ya, sama printer DTF untuk sablon. Nah, semuanya komplit. Nah, ini berkat Tulmennya perhatian dengan alat, sehingga alat yang kecil-kecil tetap ada. Dihitung ya alatnya ya. Iya, karena apa? Anak praktek satu kelas jumlahnya 36. Guntingnya harus ada 36. Nah, nanti mau pulang tinggal 30. Lah sing 6 nanti ya tugasnya Tulmen ya. Karena apa? Kalau Tulmennya tidak hati-hati, besoknya sudah tidak praktek, kok alatnya sudah hilang kok. Nah, itulah tugasnya Tulmen, yaitu selalu mencatat dan mengkondisikan agar alat selalu siap digunakan saat praktek. Gitu ya. Sekarang Pak Kasran kan sama ini dengan Tulmen. Oh iya, Pak. Dengan yang busana. Mungkin ada masukan Pak Kasran atau informasi lah apa saja yang dilaksanakan di TKR? Ya, untuk bolo-bolo carakan jadi saya bolo-bolo ya. Iya. Mbok yo kala-kala ku disaponi sawange dibasi, kaca-kaca dilapi, kalian dikerui. Wis tak contoh ning nggonku iku lho. Iya, sip. Sudah gitu aja, Pak. Ya, nih masukan untuk teman-teman ini. Jadi lingkungan sekolah di samping aman, diamankan oleh Pak Agus. Alat-alatnya sudah ditertibkan oleh Mbak Fitri dan Pak Kasiran. Yang terpenting lagi, sekolah itu harus bersih. Aman saja tidak bersih, bocah yuk gak iso pinter ya bagus ya. Sekolahnya sudah aman, tidak ada orang masuk, tidak ada pencurian, tidak ada gangguan lain-lain. Tetapi kok kotor, ya tidak bisa belajar. Ya toh, alhamdulillah lambat laun semuanya sudah paham tugasnya, sehingga sekolahnya aman, kondisinya, lingkungannya bersih, hijau, alatnya cukup, belajar jadi mudah, anaknya jadi pinter. Gitu ya harapannya ya. Sekarang di samping jadi satpam, Pak Agus ini adalah tenaga ahli di bidang audio, video, elektronik. Nah, ini cerita aja lah Pak Agus, apa yang dikerjakan. Ini kan tugas di luar tugas utama. Nah, jadi di SMK Jatirogo perlu diketahui, semua Bapak Ibu guru, karyawan yang selain tugas, kalau Bapak Ibu guru ngajar masih ada tugas lain. Ada yang tugas jadi wali kelas, ada yang tugas jadi pembina ekstra, ada yang jadi waka, macam-macam kan. Karyawan juga sama. Tugas utamanya satpam, tetapi ada tugas lain sesuai dengan keahliannya. Kebetulan Mas Rembo ini ahlinya di bidang elektronik ini. Cerita Mas sama listrik. Ya, tugasnya apa aja ya? Jadi gak enak, Pak. Enggak, tugasnya yang sudah dilakukan itu loh, diceritakan. Ya. Jadi kalau boleh jujur Pak, saya dulu ini sebenarnya masuk awal SMK itu bukan di keamanan, Pak. Ah ya, apa itu? Ya, saya minatnya dulu kan di Tulmen. Di Tulmen, ya. Sama Pak Har itu saya tidak bisa, kamu badannya gede, di depan. Waduh, dari sampai 4 kali Pak saya interview itu, dipanggil bolak-balik. Saya pikir dulu Pak Har, ya wis pulang dulu. Kesini Pak akhirnya saya gini, dikasih keputusan, kamu di depan, nanti kalau ada kerjaan kamu yang ambil.
Terus akhirnya ya itu Pak, ya berhubungan kan saya hobi ya, untuk dunia elektro, IT segala macam. Jadi saya mulai 2003 Pak itu sudah berkiprah di situ. Ya. Jadi dari SMP sudah ada kegiatan. Bakat itu ya. Ya, mulai awal sudah punya hobi di elektronik. Iya, semua. Terus jenengan cerita peralatan yang di SMK sekarang ini. Ya. Nah, bagaimana sih perkembangannya dari tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya sampai tahun sekarang ini? Yang untuk alat-alat elektroniknya itu loh. Oh, elektroniknya. Ya. Saya kira perkembangannya di SMK itu luar biasa Pak. Jadi dari tahun ke tahun itu semua alat-alat itu alhamdulillah sudah mendekati lengkap Pak. Terutama untuk yang DPB itu saya kira gini Pak. Beda ya, mantap ya. Jadi semua untuk kebutuhan produk itu sudah tercukupi saya. Ya. Yang Jadi, kita adakan kemarin kan yang terakhir apa elektronik upacara itu loh. Sekarang kan sudah tidak perlu otong-otong lagi ya. Ceritalah Pak Gus, apa itu alatnya yang di situ? Apa yang harus ditambahi lagi itu? Oh, begitu Pak. Ya no. Untuk audio Pak. Ya, audio. Audio itu memang seperti itu, ada namanya rak audio Pak. Nah, terus yang paling penting itu selain power dan mixer dan equalizer itu adalah untuk cut audio efeknya. Oh ya. Jadi ketika kita pakai mic enggak ada suara ning. Oh ya. Mendengung itu ya. Nah, ini yang dulu saya awal-awal kesini agak marah itu kalau upacara itu. Pembinanya ngomong nggak masuk. Kemudian petugas upacara ngomong ada instruksi, suaranya tidak keluar. Akhirnya kita rubah, kita adakan yang terbaru. Alhamdulillah kan sudah bagus ini ya. Tinggal nambahi lagi sedikit tadi yang disampaikan Agus sehingga tidak ada lagi suara mendengung gitu ya. Nah, alhamdulillah nanti kita perbaiki ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian Mbak Fitri selain jadi toolman kan ikut di TEVA. Apa yang dilakukan di TEVA itu? Mengadministrasikan TEVA-nya. Ya, terus mengomando anak-anak. Ya. Anak-anak itu buat apa sih di TEVA itu? Untuk saat ini seragam Katelpak untuk Bapak Ibu guru. Jadi perlu diingat ini para pemirsa bahwa SMK Jatirogo itu punya teaching factory. Punya bagian yang memproduksi di desain busana. Kebutuhan seragam, kebutuhan baju macam-macam itu tidak ada yang dari luar sekarang ya. Semuanya sudah diproduksi oleh desain busana melalui TEVA dan yang mengkoordinir anak-anak itu sekarang jahit apa itu Mbak Fitri ya? Katelpak ya. Okay. Jadi dibagi ya. Jadi ini si ini jahit bajunya, lengannya, ini lehernya begitu. Seperti di garment itu Pak. Perbagian ada yang saku sendiri, kertas sendiri, manset sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Gimana anak-anak disuruh kerja begitu seneng apa tambah susah sih? Alhamdulillah. Seneng ya? Seneng sekali. Karena tidak berhenti. Jadi anak busana itu sebetulnya kalau anaknya itu pinter istilahnya semangat untuk kerja, maka keluar dari SMK mesti jadi penjahit yang sudah pengalaman gitu ya. Cuman sayangnya kadang-kadang itulah anak-anak itu malas itu loh ya. Nah ini yang bagian obrak-obrak nanti Mbak Fitri yang malas-malas itu. Nah, terima kasih lah Mbak Fitri ya sudah dibantu sehingga memang kenapa toh sekolah itu harus mempunyai teaching factory. Maksudnya bahwa anak-anak sekolah itu karena SMK harapannya setelah lulus dia adalah sebagai pekerja. Lah pekerja itu beda dengan orang yang biasa-biasa itu harus punya budaya kerja. Budaya kerjanya apa? Oh, misalkan menjahit. Jahit itu harus tertib, yang dijahit mana dulu. Alatnya harus disimpan di mana. Kan enggak boleh sembarangan jahit, jarumnya nyebar di mana-mana. Temennya nak kena jarum semua. Nah, itu yang disebut budaya kerja. Tahu keselamatan kerja, di mana meletakkan alat, di mana meletakkan bahan dan seterusnya ya. Tugasnya Mbak Fitri alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan semakin baik. Pak Kasiran yang di otomotif Pak Kasiran, mungkin anak-anak itu perilakunya gimana sih saat praktek? Karena saya harapkan kan juga sama dengan busana. Anak keluar dari TKR itu siaplah membuat bengkel gitu loh. Betul-betul minat itu seandainya loh ya, sungguh-sungguh dia belajar di TKR itu, lulus itu bisa enggak menjadikan bengkel? Kalau minatnya betul-betul tinggi. Dengan pembelajaran yang ada, alat yang dimiliki sekolah.
Ya misalkan untuk misalkan ada garapan tak garap mampu Pak, tapi buat bengkel sendiri saya belum mampu kan butuh mental, butuh dukungan orang tua dan sebagainya Pak. Kak, maksudnya jadi pegawainya gitu. Pegawainya siap teman-teman ya bisa Pak. Karena gini Pak, misalnya Pak, yang dia teman-teman kan gini, misalkan dia Senin sampai cuma di sini. Sabtu Minggu nak bocah kuanya temen pengen pinter kan ikut di bengkel Pak. Lah itu loh maksud saya. Dan yang seperti itu kan ya bisa ngajari Pak dari sekian ratus anak. Itulah yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu guru termasuk terumen bagaimana mengawasi anak-anak dan memotivasi namanya anak-anak. Kalau anak-anak itu dibiarkan ya seperti itu. Sukanya apa ya? Sukanya jam kosong melan. Iyalah anak-anak masa ada yang aktif gurunya nggak ada terus nyari itu nggak ada. Ya karena apa? Ya itu. Nah itulah yang tugasnya turunan, tugasnya Bapak Ibu guru selalu mengingatkan. Sekarang jamnya belajar, waktunya belajar, ini alatnya. Sekarang belajar melepas roda, misalkan kan gitu ya. Ayo dilepas dengan baik, dengan SOP yang benar, kan gitu ya. Saya yakin anak-anak yang masuk SMK itu sudah pilihannya. Hanya saja kadang-kadang ya namanya anak-anak. Itulah pentingnya pembelajaran. Itulah pentingnya motivasi. Itulah pentingnya bimbingan. Jadi nanti kita tidak bisa melepaskan begitu saja. Itu salahnya anak karena tidak niat. Tidak, yang namanya anak kalau dia pintar nggak usah sekolah, ya toh. Sudah pintar, sudah terampil buat apa sekolah? Dia sekolah itu karena yaitu, dia selalu lupa kalau di sekolah itu harus belajar. Tugasnya kita semua mengingatkan. Insya Allah kita semua siap untuk membantu anak-anak menjadi anak terampil asalkan terus ditambah niatnya untuk menjadi anak sukses. Gitu ya Pak Agus ya. Pak Kasiran setuju? Setuju Pak. Alhamdulillah. Lanjutan ini untuk Pak Satpam. Adakah SOP menerima tamu itu? Jadi tamu siapa saja? Apakah tamu dinas? Kan tidak boleh semua orang masuk ke sekolah tanpa lewat Satpam kan? Ya, apakah itu dari dinas? Apakah itu orang luar? Apakah itu orang tua? Kan semuanya harus lewat sana. SOP-nya gimana? Ini Pak, untuk SOP yang di depan yang saya laksanakan sekarang, itu saya khususkan untuk tamu yang tidak diundang saja. Oh iya. Jadi untuk tamu yang kedinasan, dari misalkan contoh dari kantor cabang dinas atau yang lain itu kan saya dikasih info gitu. Ya, terus kalau menerima tamu yang dari dinas gimana prosedurnya? Ya itu tadi saya antarkan. Oh langsung diantarkan kepada yang ingin ditemui. Ya, kalau yang tanpa undangan atau tidak dikenal? Kalau untuk wali murid kan otomatis ke saya dulu. Ya, itu. Keperluannya apa? Nah, untuk yang saya khususkan SOP itu yang di depan itu untuk yang tamu tidak diundang. Ya, itu. SOP-nya gimana? Foto dan KTP-nya. Harus ditinggal di sana. Nih, mantap ini. Karena apa? Kalau gitu saya foto, Pak. Ya, keberatan saya bawa saya foto. Ya, betul. Ini adalah dalam rangka mengamankan sekolah karena tidak semua orang yang masuk sekolah berniat baik. Seperti tadi saya katakan, orang masuk ke sekolah dengan kondisi sekolah yang luas kayak begini, dengan kondisi peralatan macam-macam itu, suatu saat dia kalau niat jahat, dia sudah tahu tempatnya. Ini kan sering kali terjadi, kalau jenengan lihat di YouTube macam-macam kan sering terjadi. Sekolah kebobolan. Ini laptopnya Bapak Ibu guru hilang, anak-anak ada helmnya yang hilang, kan begitu toh? Kenapa? Ya karena tidak terdeteksi tamu-tamu yang nggak diundang, ya toh? Kan nggak mungkin setiap saat Mas Agus itu mesti keliling kan? Waktu nggak keliling dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak kenal gitu. Ini penting sekali sehingga tidak mungkin diizinkan orang yang tidak dikenal masuk ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Kalau ada alasan yang jelas, prosedurnya, tanda pengenalnya harus dicatatkan sehingga kalau terjadi apa-apa mudah dilacak. Makasih Pak Agus, ini luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak mau ada hal-hal yang merugikan sekolah. Bukan kita tidak mau menerima tamu, tidak. Sekolah ini terbuka untuk siapa saja. Tetapi ada prosedurnya dalam mengamankan pembelajaran, ya. Kita tidak ingin pembelajaran terganggu oleh orang-orang yang tidak terkenal. Gitu ya. Pak Fitri, ada usul untuk saya? Sampun. Sudah? Asalkan tidak usul yang lain ya. Pak, anak saya baru 2 ya Pak. Saya mau usul jadi 3. Ya. Izin ini kakek cuti. Ya.
Pak Kasiran mungkin ada masukan untuk sekolah? Cukup Pak. Sudah cukup ya, terima kasih. Nah, yang penting semangatnya ya, semangatnya bekerja agar sekolah ini semakin lama semakin berprestasi, didukung oleh tenaga-tenaga dan karyawan-karyawan yang berprestasi. Gimana? Dikasih hadiah apa, Sob? Pantun. Oh ya, tak kasih pantun ya. Dengarkan saja. Nah, ini ada pantunnya untuk bertiga. Nah, jangan lupa. Cakep. Yang keras ya. Siapa namanya? Fiona. Viola. Yang keras ya. Pak Lurah bermain di taman. Cakep. Sedang berlibur agar hati senang. Cakep. Lingkungan sekolah nyaman, anak-anak dapat belajar dengan tenang. Biasa, salam jago bersama TV Jago kita selalu juara. Terima kasih Pak Kasiran, Pak Widri, bagus.